Anak laki-laki itu baru saja pulang ke rumah dan menemukan bahwa ibunya telah menikah lagi dan dia memiliki seorang adik perempuan yang cantik. Anak laki-laki itu tercengang, mungkin karena terlalu cantik hingga membuat iri langit. Adik perempuannya bisu sejak kecil, tidak dapat berbicara. Oleh karena itu, ayah tirinya berharap anak laki-laki itu akan banyak membantu adik perempuannya di masa depan. Tetapi ibunya segera memperingatkannya untuk tidak macam-macam dengan adik perempuannya. Anak laki-laki itu langsung setuju. Tetapi di hari yang sama, anak laki-laki itu secara tidak sengaja melihat adik perempuannya yang cantik sedang berganti pakaian di kamar mandi. Dan kemudian secara tidak sengaja melihat adik perempuannya sedang melipat tisu di toilet. Tidak hanya itu, anak laki-laki itu secara tidak sengaja mengambil celana dalam adik perempuannya dan tertangkap basah oleh adik perempuannya. Meskipun semuanya tidak disengaja, tetapi kesalahpahaman yang terus-menerus membuat adik perempuannya yang sudah asing semakin membencinya. Gadis itu tidak memedulikannya, tetapi bagaimanapun juga mereka masih saudara-saudara. Jadi di sekolah tentu saja ditempatkan di kelas yang sama, agar anak laki-laki itu mudah merawat adik perempuannya yang bisu. Tetapi adik perempuannya menarik perhatian semua orang segera setelah dia tiba di sekolah. Teman-teman sekelas dengan cepat mendekatinya dan ingin berkenalan dengannya. Tetapi juga diperhatikan oleh beberapa berandalan di kelas. Hei, mulai hari ini kita pacaran. Hei, apa maksudmu? Aku hitung sampai 5. Jika kau tidak menolak, anggap saja kau setuju. 5. Aku pacarnya. Apa yang kau lakukan di sini? Diam. Melihat adik perempuannya yang cantik akan diganggu oleh berandalan, anak laki-laki itu tidak melakukan apa-apa. Dia pikir dia tidak boleh terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan adik perempuannya. Terlebih lagi, adik perempuannya sudah membencinya. Tetapi sedetik sebelum hitungan mundur berakhir, anak laki-laki itu akhirnya tidak tahan. Kusarankan kau jangan ikut campur. Hati-hati dipukul. Tidurlah yang nyenyak. Baiklah, aku bisa terus tidur. Tapi kalian tidak boleh mengganggunya. Apa hakmu ikut campur urusanku? Karena kita teman. Teman. Kau bercanda, brengsek. Meskipun anak laki-laki itu terlihat seperti Omom, kemampuan bertarungnya tidak kalah dengan Omom. Hanya dengan satu tamparan, dia membuat berandalan itu pingsan dan membawanya ke UKS. Tetapi adik perempuannya tidak berterima kasih padanya. Sebaliknya, dia berpikir bahwa anak laki-laki itu cenderung melakukan kekerasan dan semakin mengabaikan Omom itu. Sampai nanti, berandalan itu mengetahui bahwa gadis itu adalah adik tirinya. Dia mendatangi adik perempuannya yang bisu untuk membalas dendam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia akan membawa adik perempuannya pergi. Kebetulan terlihat oleh anak laki-laki itu yang sedang berlari. Kalian masih ingin mengganggunya? Kenapa? Karena kau memukulku. Jadi aku ingin membalas dendam pada adikmu. Ternyata kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, malah lebih merepotkan. Untuk melindungi adik perempuannya, anak laki-laki itu membiarkan berandalan itu memukulinya. Setelah dipukuli, dendam di antara mereka dianggap selesai. Adik perempuannya tidak akan dibalas oleh berandalan itu lagi. Jadi, setelah perkelahian, anak laki-laki itu dipukuli sampai berdarah. Tetapi berandalan itu masih belum berniat melepaskannya. Terima satu pukulan lagi. Pergi. Kumohon, maafkan kami. Suasana hatiku sangat buruk. Mungkin ketulusan anak laki-laki itu menyentuh adik perempuannya, membuat adik perempuannya benar-benar melepaskan prasangka dan menerimanya sebagai kakak laki-lakinya. Sejak saat itu, adik perempuannya yang kekurangan kasih sayang semakin bergantung padanya. Setiap kali mereka bertemu, dia tidak ragu untuk memeluk kakaknya dengan erat. Bahkan ingin berada di sisi kakaknya setiap saat. Sampai suatu hari, anak laki-laki itu baru saja pulang ke rumah dan menemukan bahwa dia memiliki kakak perempuan lagi, yaitu kakak kandung dari adik perempuannya yang cantik. Untuk merawat adik perempuannya, dia secara khusus pindah sekolah ke rumah anak laki-laki itu. Sedang melakukan apa? Melihat adik perempuannya sangat menyukai anak laki-laki yang terlihat seperti Omom. Sebagai kakak perempuan, dia sangat khawatir hingga melompat-lompat. Tetapi orang tua mereka merasa senang karena kedua saudara kandung itu akur. Omom aneh. Apa yang kau lakukan pada adikku? Aku tidak melakukan apapun untuk mengancamnya. Jangan berbohong. Bagaimana mungkin adikku menyukai pria yang terlihat seperti Omom sepertimu? Cepat tinggalkan pria aneh ini. Cepat. Tiba-tiba memiliki adik perempuan secantik bidadari. Dan dia sangat menyukaimu. Bagaimana rasanya? Meskipun pada awalnya, pria itu masih sering salah membuka pintu karena belum terbiasa.
berkali-kali menyebabkan kesalahpahaman kecil dengan adik perempuannya yang cantik. Tetapi ketika mereka berdua dekat, Haja akhirnya benar-benar menerima kakak laki-lakinya yang seperti Omom. Tidak hanya berpelukan setiap kali bertemu, tetapi juga selalu ingin dekat dengan kakak laki-lakinya yang memberikan rasa aman. Bahkan ingin bersama kakak laki-lakinya kapanpun dan dimanapun. Tetapi waktu bahagia selalu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, kakak kandung Haja datang ke pintu. Sekilas dia menyadari bahwa hubungan antara keduanya tidak normal. Tetapi seringkali tidak berdaya karena adik perempuannya yang proaktif. Hanya bisa memeras otak untuk mencegah adik perempuannya bersama pria yang terlihat seperti Omom. Mengapa kau terus merayu adikku? Aku tidak pernah merayunya. Aku benar-benar menyukai kakak. Kau juga menjadi aneh. Aku akan membantumu menghilangkan cuci otak ini. Aku benar-benar menyukai kakak. Jika kau terus merayu adikku, aku akan menghajarmu. Dihadapkan dengan peringatan kakak perempuannya, pria baik itu tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Yang lebih dramatis lagi adalah, selanjutnya, pria itu masih seperti biasanya. Secara tidak sengaja melihat kakak perempuannya sedang ke toilet. Dan juga secara tidak sengaja masuk ke kamar kakak perempuannya yang sedang berganti pakaian. Membuat pria yang tidak bersalah menjadi tidak lagi tidak bersalah. Semakin meyakinkan kakak perempuan bahwa adik perempuannya telah dicuci otak oleh pria itu. Salah membuka pintu adalah kesalahan kita berdua. Ini salahmu. Lalu apa maumu? Sudah terjadi. Aku tidak apa-apa. Tapi jika kau macam-macam dengan adikku, aku akan menjatuhkanmu. Aku tahu. Yang kau pegang itu celana dalamku. Apa? Terserah kau. Senang saja. Namun, kesalahpahaman tidak hanya di rumah. Kakak perempuan juga pindah ke kelas adik perempuan dan pria itu. Dan juga sengaja duduk di sebelah pria itu. Untuk memudahkan pengawasan apakah pria itu berperilaku aneh dengan adiknya. Tapi penyebab utamanya bukan pada pria itu. Bagaimanapun, masalahnya terletak pada adik perempuan. Bahkan bisa mengabaikan pandangan orang lain. Di tempat umum. Mengabaikan larangan kakak perempuannya dan mendekati pria yang disukainya. Tapi bagaimanapun juga mereka bukan saudara kandung. Menurut hukum Korea Selatan, mereka masih bisa menikah. Teman-teman sekelas hanya bisa diam-diam melihat kisah cinta tiga saudara yang nahas. Untuk mengakhiri kesalahpahaman ini, pria itu memutuskan untuk menjelaskan kepada adik perempuan, keluarga tidak boleh menikah. Tetapi adik perempuan berpikir bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Asal saling menyukai saja sudah cukup. Sama sekali tidak peduli dengan status saudara mereka. Apakah kau membenciku? Aku tidak pernah membencimu. Kak, aku menyukaimu. Sebagai keluarga, aku juga menyukaimu.